Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Putri Armabella, NIM 072, Dika Zulfatus Syururi, NIM 080, dan juga Sri Rahayu, NIM 061. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai PBB dan juga BPHTB. Sebelumnya, mata kuliah ini yaitu mata kuliah perpajakan dengan kelas Majawa 5B dan juga dosen pengampu Bapak Fatur Rahman Al-Banjari SEME. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai PBB terlebih dahulu. Pengertian dari PBB yaitu pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. Lalu adapun dasar hukum dari PBB yang tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dan kemudian atas pajak bumi dan bangunan tersebut bergunanya untuk memberikan kemudahan dan juga adanya hukum serta adil. Lalu surat pemberitahuan objek pajak merupakan yang pertama, objek pajak belum terdaftar, objek pajak telah terdaftar, dan juga yang terakhir NJOP berupa. Baik, selanjutnya pemateri akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh saya sendiri, Dika Zulfatus Syururi, NIM 12404193080. Materi selanjutnya mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dasar hukum dari BPHTB yaitu URI nomor 21 tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan URI nomor 20 tahun 2000. Mulai tahun 2011, URI nomor 2028 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar pemungutan BPHTB tanah dan bangunan ada 3, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk papan, yang kedua komoditas strategis, yang ketiga alat investasi yang menguntungkan. Hal tersebut yaitu untuk keuntungan ekonomis bagi yang memperoleh hak atas tanah dan dikontribusikan kepada negara dengan membayar BPHTB. Prinsip-prinsip yang diatur dalam UU BPHTB yang pertama yaitu pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem self-assessment. Yang kedua, tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKB, dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKB yang ditetapkan paling rendah 60 juta dan 300 juta atas waris atau hibah wasiat. Pengenaan sanksi terhadap WP atau wajib pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Yang kelima, penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara, sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan di luar ketentuan undang-undang ini tidak diperkenankan. Objek pajak pasal 85, perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ada 2, yaitu pemindahan hak dan pemberian hak baru. Untuk pemindahan hak sendiri terdiri dari yang pertama jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam persyaratan perbedaan hukum, pemisahan hak, penunjukan pembeli dalam lelang, putusan hakim, kekuatan hak tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Untuk yang kedua itu pemberian hak baru, yaitu kelanjutan pelepasan hak, dan kedua di luar pelepasan hak. Jenis hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang diatur dalam UU PA yaitu UU nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya hak milik atas satuan rumah susun yang diatur dalam UU Rumah Susun UU nomor 16 tahun 1985. Hak pengelolaan diatur dalam PP nomor 8 tahun 1983. OP yang tidak dikenakan BPHTB yaitu objek pajak yang diperoleh yang pertama
perwakilan diplomatik atau asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Yang kelima, karena wakaf. Yang keenam, untuk kepentingan ibadah. Untuk tarif pajak menurut pasal 88, untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan pajak, maka tarifnya yaitu tarif tunggal sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB menurut pasal 87, yaitu NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Berdasarkan ada 3 hal. Yang pertama yaitu harga transaksi, yaitu dari jual beli atau penunjukan pembeli dalam lelang. Untuk nilai pasar, tukar menukar, hibah, waris, dan pemberian hak baru dan sebagainya. Untuk NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP atau nilai jual objek pajak, maka NJOP PBB. NPOP PTKP ditetapkan paling rendah yaitu 60 juta kecuali waris, hibah, wasiat orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah paling rendah 300 juta. Hal ini diatur lanjut dengan Perda. Untuk penetapan NPOP-TKP ini berdasarkan regional per kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan Perda. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya sarankan ke pemateri selanjutnya yaitu Mbak Sri. Silakan. Cara menghitung pajak pasal 89. BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif, atau bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan, BPHTB sama dengan NJOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif. Contoh perhitungan. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Tuan Rizky membeli tanah yang terletak di Kelurahan Mangguharjo dari Nona Amira dengan nilai perolehan objek pajak NPOP 160 juta rupiah, sedangkan nilai objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB adalah 150 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk perolehan hak karena jual beli untuk Kabupaten Sleman adalah 60 juta rupiah, maka besarnya BPHTB yang terutang adalah 160 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah, lalu dikali BPHTB terutang sama dengan dikali BPHT terutang 5% sama dengan 5 juta rupiah. Contoh perhitungan BPHTB waris. Tuan C mewariskan sebidang tanah dan bangunan kepada ahli warisnya yaitu Tuan CC. NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB adalah 400 juta rupiah. NPOP TKP untuk perolehan objek pajak karena waris yang ditetapkan untuk kebutuhan di mana objek pajak berada ditetapkan sebesar 300 juta rupiah. Besarnya BPHTB yang terutang adalah 400 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Lalu 100 juta rupiah dikali BPHTB terutang 5% menjadi 5 juta rupiah. 5 juta rupiah dikurangi 2.500.000 rupiah dari pengenaan 50% karena waris sama dengan 2.500.000 rupiah. Saat pajak terhutang pasal 90. Yang pertama, jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak dan hadiah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Yang kedua, lelang sejak tanggal penunjukan pemenangan lelang. Yang ketiga, putusan hakim sejak tanggal putusan pengadilan yang tetap. Yang keempat, hibah, wasiat dan warisan sejak tanggal pendaftaran hak. Yang kelima, pemberian hak abruh sebagai kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak sejak tanggal diterbitkannya surat putusan pemberian hak. Pembayaran pajak terutang. Wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada
adanya surat ketetapan biaya dibayar ke kas negara melalui kantor pos dan bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pembayaran biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak setor ke bank persepsi atau kantor pos operasional 5. Sebelumnya yang pertama akte pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh penjabat pembuat akte tanah PPAT atau notaris. Yang kedua, risalah lelang untuk membeli ditandatangani oleh kepala kantor lelang atau penjabat lelang. Yang ketiga, dilakukan pendaftaran hak oleh kepala kantor pertahanan kepala atau kota dalam hal yang pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim, warisan atau hibah warisan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah SSPD. Dasar penagihan pajak. Pasal 101 SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Tata cara penagihan pajak diatur dengan Perda. Keberatan BPHTB. Keberatan pasal 101 SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB. Maksimal 3 bulan sejak diterima SKPD ke kepala daerah, maksimal 12 bulan keputusannya ditolak, diterima atau menambah. Banding pasal 105 SK keberatan. Jika wajib pajak menerima membayar. Jika wajib pajak menolak, melakukan banding ke pengadilan pajak maksimal 3 bulan sejak SK keberatan diterima. Pengurangan BPHTB. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya kepada daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.